Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas Al-Suhuri Irawan, NIM 19311411213 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas E. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin melakukan video pembelajaran pada mata kuliah perkembangan motorik dengan judul tugas pelajaran dan prestasi belajar gerak. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung masuk pada videonya. Yang pertama, pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke posisi atau ke tempat yang lain yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruang dan waktu dalam kurung fisika. Gerak adalah perubahan tempat, posisi dan kecepatan tubuh atau bagian manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu serta dapat diamati secara objektif. Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan kondisi lingkungan. 2. Proses terjadinya gerak. A. Tahap kognitif. Memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari. B. Tahap asosiatif atau fiksasi. Tahap ini juga disebut sebagai tahap latihan. Pada latihan ini, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. C. Tahap otomatis. Pada tahap ini telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena mahasiswa telah memasuki tahap gerakan otomatis. Artinya, mahasiswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. 3. Klarifikasi keterampilan gerak. A. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Kemudian keterampilan gerak halus atau fine motor skill. B. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan gerak keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akar dari gerakannya, tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Keterampilan gerak distrik atau district motor skill. Keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Kemudian keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. C. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan, keterampilan ada kalanya pelaku menghadapi
kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah. Keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Keterampilan gerak terbuka atau open skill. 4. Fase keterampilan motorik. A. Fase keterampilan motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama yaitu penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Ada 5 indera penerima informasi dalam belajar motorik, antara lain mata atau visualer analisator, kulit atau taktiler analisator, otot atau kinestiker analisator, kemudian telinga atau akustiker analisator, kemudian alat keseimbangan yang terletak pada bagian dalam telinga atau statiko dinamisator. Fase B, fase keterampilan motorik tingkat kedua. Ciri-ciri fase belajar motorik tingkat kedua yaitu fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. C. Fase keterampilan motorik tingkat ketiga. Ciri-ciri fase belajar motorik tingkat ketiga yaitu merupakan suatu fase untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang berada pada fase ini adalah latihan dalam bentuk mental training. Latihan mental akan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan 2. Kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Kemudian kemampuan ketetapan gerakan, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruangan yang dipakai. Yang terakhir, kemampuan ketetapan pengambilan keputusan. 5. Struktur dasar gerak adalah fase-fase gerak yang selalu ada dalam setiap gerakan. Dalam struktur gerak ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. A. Fase awal atau fase persiapan. Fase awal merupakan
persiapan terhadap segala persyaratan yang dibutuhkan untuk pemecahan tugas gerakan pada fase utama. Persiapan tersebut meliputi pengoptimalisasian dan pengordinasian, kekuatan, kecepatan, dan percepatan. Fase fase utama. Fase utama adalah fase di mana pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan yang sebenarnya. Misalnya, dalam lompat jauh, melompat dari menolak pada balok tumpuan sampai mendarat adalah fase utama. Pada hakikatnya, fase utama merupakan realisasi dari seluruh persiapan yang telah dilaksanakan pada fase awal. C. Fase akhir. Fase akhir adalah fase di mana dilakukannya pengembalian seluruh keseimbangan tubuh setelah pelaksanaan fase utama. Koordinasi gerak. Struktur dasar gerakan. Kata struktur diartikan secara sederhana sebagai suatu susunan tertentu atau dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan atau susunan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan. B. Irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan ketepatan antara pelaksanaan bagian-bagian gerak dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan atau yang diperlukan pada setiap gerakan. Hubungan gerakan. Suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak lain sehingga terjadi hubungan gerakan. Indikator yang dapat diamati dari hubungan gerakan yang tidak sempurna adalah terjadinya kelebihan gerakan yang tidak diperlukan yang mengakibatkan terganggunya transfer impuls tenaga untuk gerakan. Kelebihan gerakan tersebut diakibatkan oleh impuls tenaga yang diberikan terlalu besar dari yang dibutuhkan. D. Kelancaran gerakan. Penyebab kesalahan gerakan atau tidak lancarnya gerakan adalah kemampuan kondisi, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Kemampuan koordinasi yang masih kurang serta ketidaklengkapan, ketidakmengertian individu terhadap informasi tentang gerakan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melihat kelancaran gerakan, indikator yang dapat diamati adalah kontinuitas jalannya gerakan, kecepatan atau percepatan gerakan, terlalu cepat atau terlalu lambat. E. Kecepatan gerakan. Dalam pelaksanaan suatu gerakan, kecepatan merupakan salah satu ciri koordinasi gerakan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan karena kecepatan sangat menentukan hasil yang ingin dicapai. Untuk dapat memanfaatkan kecepatan gerakan secara optimal memang sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kemampuan mengantisipasi gerakan, kelancaran gerakan, dan hubungan gerakan. F. Ketepatan dan kekonstanan gerakan.
Ketepatan dan kekonstanan gerakan sangat menentukan sekali terhadap hasil yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan gerakan, ketepatan gerakan dalam artian proses adalah ketepatan jalannya suatu rangkaian gerakan, baik dilihat dari struktur dalam gerakan maupun dilihat dari sistematika gerakan. Sedangkan ketepatan produk adalah suatu hasil yang diperoleh dari aktivitas gerakan ataupun gerakan yang berlebih. Baiklah teman-teman, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan tadi atau saya presentasikan tadi tentang pelajaran dan prestasi gerak pada gerakan. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan motorik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.